Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memaparkan laporan strategis 2024 mengenai analisis tata kelola digital di Dinas Sosial Kota Serang. Nah, kajian ini menggunakan dua pisau analisis yang sangat relevan untuk sektor publik, yaitu yang pertama ada kerangka kerja archetype Well and Rose untuk memetakan kepemilikan keputusan IT serta OECD Digital Government Index untuk mengukur kematangan layanan berorientasi pengguna. Sebagai latar belakang, Kota Serang telah mengadopsi model layanan terintegrasi yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di tingkat OPD, termasuk salah satunya adalah Dinas Sosial. Terdapat 3 pilar utama yang mendukung ekosistem ini. Pertama itu ada aplikasi Super App Serang Digital sebagai pintu masuk tunggal layanan publik. Yang kedua ada Raigem sebagai CMS berita resmi terpusat. Dan ketiga ada Visi Smart City yang menyinergikan aduan warga secara langsung ke masing-masing OPD secara real time. Nah, untuk memahami bagaimana keputusan IT diambil, kita menggunakan matriks tata kelola dari Well and Rose. Terdapat 3 archetype dominan yang kami amati di lingkungan pemerintah Kota Serang. Yang pertama ada bisnis monarki, di mana keputusan eksekutif tertinggi berada di tangan wali kota atau sekretaris daerah. Yang kedua adalah IT monarki, di mana spesialis IT di Diskominfo memegang kendali penuh atas aspek teknis. Yang ketiga IT duopoli, yang merupakan sinergi dua arah yang sehat antara unit bisnis, dalam hal ini Dinas Sosial dengan tim IT dari Diskominfo. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Dinas Sosial Kota Serang ini beroperasi menggunakan kombinasi modal federal dan IT duopoli. Aspek infrastruktur dasar diatur secara terpusat oleh Diskominfo demi efisiensi biaya. Sedangkan penentuan kebutuhan aplikasi bisnis kepemilikannya dibagi bersama antara Dinsos dan Diskominfo untuk memastikan fungsionalitas sosial di lapangan tetap terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, mari kita bedah hak input dan hak keputusan dalam governance arrangement matrix ini. Seperti yang terlihat pada tabel, prinsip dasar IT diatur secara bisnis monarki oleh wali kota. Infrastruktur dan arsitektur IT murni dikelola melalui IT monarki oleh Diskominfo. Namun pada area kritis seperti kebutuhan aplikasi bisnis itu diterapkan model IT duopoli di mana staf Dinsos memberikan input fungsionalitas dan keputusan disepakati secara bersama. Terakhir, investasi anggaran IT dikoordinasikan secara federal melalui Bapperida Kota Serang. Sebagai kesimpulan penting dari perspektif Well and Rose, kombinasi modal federal dan duopoli di Dinsos Kota Serang memberikan kestabilan infrastruktur yang baik karena ditangani oleh ahlinya di Diskominfo. Namun model ini menyimpan resiko laten seperti lambatnya respon pengembangan akibat adanya antrian pengerjaan di Diskominfo. Mitigasi terbaik adalah merumuskan Service Level Agreement atau SLA guna memperjelas batasan waktu pengerjaan, sehingga Dinsos dapat merespon isu-isu sosial kemasyarakatan secara lincah tanpa terhambat oleh birokrasi teknis. Sekarang beralih ke pisau analisis kedua, yaitu OECD Digital Government Index. Kerangka kerja global ini menuntut agar digitalisasi di sektor publik tidak sekedar memindahkan kertas ke layar komputer, melainkan berfokus pada kematangan proses integrasi dan orientasi manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, dalam OECD DGI ini terdapat 4 pilar yang kami ukur, yaitu yang pertama ada Digital by Design, yaitu mengintegrasikan sistem secara digital sejak tahap perencanaan layanan. Yang kedua, data driven public sector. Kebijakan sosial harus berbasis data terintegrasi. Yang ketiga, yakni government as a platform, yaitu penggunaan modul bersama untuk mencegah tumpang tindih aplikasi. Yang keempat, itu ada open by default, yakni membuka data publik agar masyarakat bisa ikut memantau penerimaan manfaat.
Nah, dua terakhir yang disebutkan tadi adalah pilar yang paling berdampak langsung kepada masyarakat. User driven memastikan UI atau UX aplikasi mudah diakses oleh warga yang membutuhkan bantuan sosial. Sementara yang proactiveness itu melangkah lebih jauh dengan menghadirkan layanan antisipatif seperti pengiriman notifikasi bansos otomatis langsung ke ponsel yang datanya masuk ke dalam DTKS tanpa mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Berdasarkan penilaian kami terhadap kesiapan platform di Kota Serang, berikut adalah estimasi skor kematangan Dinsos di masing-masing dimensi. Dimensi Gov as a platform meraih skor tertinggi yaitu 0,75 berkat kesiapan super app Serang Digital. Sebaliknya, aspek proactiveness masih berada di angka paling rendah yaitu 0,45 karena mekanisme penyaluran bantuan saat ini sebagian besar masih bersifat reaktif menunggu keluhan masyarakat. Nah, jika kita kalkulasikan menggunakan formula rata-rata aritmatika dari OECD, total indeks kematangan digital Dinas Sosial Kota Serang berada di angka 0,58 yang mengkategorikannya dalam kematangan menengah atau moderate maturity. Platform infrastrukturnya sudah sangat mumpuni, tetapi nilai kemanfaatan realnya masih dapat ditingkatkan jika kita fokus memperbaiki layanan yang proaktif, dan keterbukaan data secara transparan. Kemudian, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, kami merekomendasikan 3 langkah taktis. Yang pertama adalah integrasi data secara real time, yakni dengan menyinkronkan DTKS dengan data kependudukan secara berkala untuk meminimalkan salah sasaran bansos. Yang kedua, yaitu formulasi SLE tata kelola, yakni dengan menyusun kesepakatan formal tata kelola IT duopoli antara Dinsos dan Diskominfo. Dan yang ketiga, yakni implementasi layanan proaktif dengan memanfaatkan fitur push notification pada aplikasi Serang Digital untuk menginformasikan jadwal pencairan bantuan sosial secara terjadwal. Demikian pemaparan laporan strategis ini. Transformasi digital yang sukses di dinas sosial bukan sekedar tentang kecanggihan teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut mampu melayani warga dengan lebih cepat, adil, dan transparan. Uh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.